Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Karina Hanum. Pada video kali ini aku akan menyampaikan materi mengenai teori kontingensi dan kepemimpinan adaptif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kepemimpinan. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan, aku mau nanya dong kabar teman-teman gimana? Semoga di era pandemi ini kita semua diberikan kesehatan agar tetap bisa produktif ya. Oke teman-teman, sebelum pembahasan lebih lanjut, aku pengen nanya dong ke kalian udah tahu belum sih arti dari teori kontingensi itu sendiri? Nah, bagi kalian yang belum tahu, kita belajar bareng-bareng ya. Jadi, teori kontingensi ini menjelaskan bagaimana aspek situasi kepemimpinan dapat mengubah pengaruh dan efektivitas dari seorang pemimpin tersebut. Selain itu, teori kontingensi ini juga memiliki beberapa variabel loh teman-teman. Di antaranya terdapat variabel prediktor, variabel dependen, dan juga variabel situasional. Kira-kira dari ketiga variabel tersebut itu apa sih? Nah, yang pertama, variabel dependen biasanya dijelaskan dalam metakategori luas. Contohnya, tugas dan perilaku hubungan. Selanjutnya, variabel situasional. Apa sih variabel situasional itu? Jadi, variabel situasional adalah kondisi yang tidak dapat diubah pemimpin dalam jangka pendek, termasuk karakteristik pekerjaan, seperti struktur tugas atau saling adanya ketergantungan peran. Nah, kalian tahu gak sih, variabel situasional ini juga memiliki efek penyebabnya. Jadi, variabel situasional yang digunakan dalam teori kontingensi ini memiliki efek kasual yang berbeda serta dapat lebih dari satu efek yang akan terjadi. Kira-kira apa sih efek penyebabnya? Yang pertama, situasi secara langsung dapat mempengaruhi pemimpin. Nah, jika kita buatkan contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebuah perusahaan menetapkan kebijakan baru yang mewajibkan seorang manajer penjualan untuk memberikan bonus terhadap perwakilan penjualan dimanapun, dengan syarat ketika penjualan tersebut telah melebihi standar minimumnya yang ditentukan, manajer penjualan dapat memberikan bonus dan kinerja serta kepuasan perwakilan penjualan akan meningkat. Selanjutnya yang kedua, situasi memoderasi pengaruh perilaku pemimpin. Contohnya, memberikan pembinaan akan memiliki dampak yang lebih kuat pada kinerja bawahan ketika pemimpin memiliki keahlian yang relevan. Keahlian ini memungkinkan pemimpin untuk memberikan pembinaan yang lebih baik dan bawahan akan cenderung mengikuti saran dari pemimpin tersebut. Selanjutnya kita akan membahas teori kontingensi model multiple linkage. Nah, apa sih model multiple linkage itu? Jadi, model multiple linkage ini dikembangkan setelah teori awal kontingensi lainnya dan mencakup beberapa ide dari teori tersebut. Model multiple linkage ini menggambarkan mengenai bagaimana perilaku manajerial dan variabel situasional secara bersama dapat mempengaruhi kinerja individu, bawahan, dan unit kerja kepemimpinan. Model ini juga menjelaskan tentang bagaimana variabel-variabel seperti variabel mediasi dan variabel situasional ini relevan dengan mencakup beberapa ide dari literatur tentang motivasi, teori organisasi, dan kepemimpinan tim. Nah, sama seperti dengan teori kontingensi sebelumnya, model multiple linkage ini juga memiliki beberapa variabel. Di antaranya, pertama, variabel mediasi. Nah, kira-kira apa sih variabel mediasi itu? Jadi, variabel mediasi ini kondisi di mana berinteraksi satu sama lain untuk menentukan efektivitas kelompok atau subunit organisasi. Jika mengalami kekurangan serius dalam suatu variabel mediasi ini, maka dapat menurunkan efektivitas dari kelompok tersebut. Nah, kira-kira apa sih maksudnya? Jadi gini teman-teman, dalam artian semakin besar kepentingan relatif dari variabel mediasi tertentu, maka akan semakin banyak kinerja kelompok akan dikurangi dengan kekurangan dalam variabel ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih ada beberapa kondisi yang mempengaruhi variabel mediasi dalam model multiple linkage ini? Nah, aku jelasin ya. Di antaranya itu, pertama, terdapat usaha bawahan dan komitmen. Yang kedua, kemampuan bawahan dan kejelasan tugas. Yang ketiga, organisasi, kerja, dan tugas-tugas. Yang keempat, kerjasama dan kerja tim. Yang kelima, sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, ada koordinasi eksternal. Selanjutnya, yang kedua, terdapat variabel situasional. Jadi, variabel situasional ini secara langsung dapat mempengaruhi variabel mediasi dan dapat membuatnya jadi lebih atau kurang menguntungkan. Selain itu, variabel situasional juga menentukan kepentingan relatif dari variabel mediasi sebagai penentu kinerja kelompok. Berarti di sini dapat kita simpulkan nih bahwasannya variabel situasional juga dapat berkaitan dengan kondisi yang mempengaruhi dari variabel mediasi tersebut.
Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih, efek jangka panjang terhadap kinerja grup. Jadi para pemimpin dapat membuat peningkatan yang lebih besar dalam kinerja kelompok dengan memodifikasi situasi agar lebih menguntungkan. Nah, jika kita buatkan contohnya adalah pemimpin yang efektif bertindak untuk mengurangi kendala, meningkatkan pengganti, dan juga mengurangi pentingnya variabel mediasi yang tidak setuju untuk perbaikan. Efek ini biasanya melibatkan urutan perilaku terkait yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah, teman-teman, ada juga lah beberapa tindakan yang seorang pemimpin dapat lakukan untuk memperbaiki situasi agar lebih membaik. Yang pertama, memulai program perbaikan jangka panjang. Yang kedua, memulai aktivitas baru yang lebih menguntungkan bagi unit pekerja. Yang ketiga, memperbaiki prosedur seleksi. Dan yang terakhir, memodifikasi struktur formal unit kerja. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita kali ini mengenai teori kontingensi dan kepemimpinan adaptif. Aku mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga ilmu yang telah aku sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.